Halo, kita lanjut lagi ke part 2 ya, buat pembahasan PPN yang naik 12% ya. Tadi kan udah dibahas buat bukan, yang listrik ya, listrik naik dapat potongan harga 50% ya, itu benar-benar ngebantu sih ya. Benar-benar memberi keringanan gitu ya buat masyarakat terutama ya. Itu ada potongan harga sampai 2 bulan ya. Wah, itu benar-benar ngebantu banget ya buat masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah gitu ya. Jadi biar tahun 2025 ini nggak terlalu terbebani sama ekonomi yang semakin susah buat dipahami gitu ya buat masyarakat ya. Apalagi kita kan sebagai masyarakat gitu kan punya keinginan dan harapan yang baik ya buat ekonominya sendiri gitu ya, selain buat masyarakat sendiri. PPh final 0,5% nih, PPh final 0,5%. Pajak penghasilan ya, pajak penghasilan ini cukup rumit sih, soalnya saya kan sebagai pekerja aja gitu ya. Untuk yang pajak penghasilan yang ini kurang memahami ya, cuma saya tahunya pajak palingnya pajak karyawan gitu aja paling. Omset yang seperti ini PPh 0,5% ya. Sementara UMKM yang kurang dari 500 juta ya per tahun itu dibebaskan PPh 0%. Itu sungguh sangat-sangat membantu sih, sangat-sangat bagus sih ya, bagus buat masyarakat yang berpenghasilan ya, UMKM yang bisnisnya yang pendapatannya di bawah 500 juta per tahun. Itu bener-bener ngebantu buat yang pajak penghasilannya juga ya. Jadi nggak membebani gitu buat semua masyarakat, terutama nih yang omsetnya di atas 500 juta. Bisa mendorong buat masyarakat yang lainnya juga gitu ya, biar lebih bisa mendorong perekonomian masyarakat yang lain juga nih dengan pajak yang naik dari PPh final ini buat pebisnis gitu ya, pebisnis buat UMKM yang di atas 500 juta sampai 4,8 miliar ya. Itu lumayan besar juga ya, dapat pajak ya 0,5% ya. Itu bisa ngebantu juga. Kalau yang di bawah 500 juta itu juga juga sebagai bentuk kepedulian masyarakat nih, misalnya yang penghasilannya lagi turun gitu ya. Jadi bisa terkurangi bebannya dari pajak yang 0% ini, yang PPh-nya 0%. Nah, ini berarti dilanjutkan ya. Berarti yang pajaknya 500 sampai dengan 4,5 miliar ya. Itu udah berjalan ternyata selama 7 tahun dan itu akan tetap dijalankan ya. Kalau yang di bawahnya 500 itu kurang. Maksudnya diberikan PPh 0%. Oh, ini juga nih ada penjelasan di mana UMKM yang PPh ya sebelumnya dapat 0,5% diberikan tambahan 1 tahun mendapatkan intensif yang sama untuk bertumbuh dan naik kelas. Jadi yang UMKM yang terlanjur udah dapat 0,5% ya. Jadi nanti ada support dari pemerintahnya juga. Itu ya cukup baik sih ya. Beras 10 kg. Waduh. Ini artikelnya isinya data semua ya. Jadi agak rumit kalau dijelasin. Ini saya berkomentar tapi seolah-olah ngejelasin artikel itu ya. Mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf buat semua penonton semuanya yang udah hadir. Untuk beras 10 kg, wah ini ngebantu banget sih buat masyarakat Indonesia ya. Beras 10 kg dibagi ya, kalau nggak salah nih 2 bulan, selama 2 bulan di Januari sama Februari ya. Ini menurut artikel ini ya, di Januari dan Februari ya dibagikan secara gratis terhadap berapa nih?
terhadap 16 juta penerima bantuan pangan. Jadi untuk yang kuartal 1 ya, desil 1 sampai dengan 4 ya, dapat bantuan 10 kg beras ya dari bulan Januari sampai Februari. 2 bulan ini ya dapat bantuan dari pemerintah ya. Ini sebenarnya ini artikel ini isinya tentang bantuan pemerintah aja gitu ya. Berbagai bantuan ini ya benar-benar ngebantu juga ya, terutama yang merasa apa sih namanya masyarakat yang mungkin kayak ekspektasinya 2025 itu akan buat UMKM yang berpenghasilan rendah gitu kan, dengan apa ya, mungkin berekspektasi 2025 yang pajaknya akan naik ya, kebutuhan bahan pokok semakin sulit gitu ya, jadi lebih terbantu dengan adanya pembagian beras ini ya. Dari kelompok desil 1 hingga desil 4 nih, benar-benar ngebantu banget buat masyarakat supaya bisa lebih lebih memanfaatkan gitu ya, lebih bermanfaat buat masyarakat juga ya. Pemerintahan, kepedulian pemerintah ya bagus juga, cuman gimana ya, artikel gimana ya, pemerintah cukup baik ya, gimana ini Bappenas ya, menurut Kepala Bappenas Pangan Arief Prasetyo Adi bakal menugaskan Perum Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras ya. Itu bisa memberikan semangat terus efek bahagia gitu ya, jadi kayak kesan bahagia ya. Saya juga sebenarnya lumayan cukup bahagia ya dengan artikel-artikel yang ini ya, kayak dari pajak yang nggak naik ya, terus pajak yang nggak naik ya, kalau dalam arti kan pajaknya itu tetap 11% ya menurut masyarakat, tapi kalau secara peraturan gitu kan, artinya dia tuh naik tapi dipotong, dibantu sama pemerintah. Terus ada bantuan beras ya sebelumnya, sebelumnya ada bantuan listrik juga ya, potongan 50% ya, jadi benar-benar ngebantu meringankan. Terus artikel terakhir yang isinya tuh mobil listrik dan PPN rumah diskon 100%. Mobil listrik ya, nggak tahu ini soal mobil listrik ya. Jadi untuk mobil listrik ya cukup membantu buat orang yang udah memiliki mobil listrik ya. Soalnya saya nggak terlalu memahami dan mengetahui ya tentang industri padat karya, apalagi tentang mobil listrik ya. Belum pernah berinteraksi langsung gitu ya dengan menaiki ataupun melihat melihat bukan sih ya, kalau melihat mungkin di jalan banyak ya, cuma kan belum merasakan gitu kan efek dari bantuan ini, efek dari mobil listrik ini ya, belum merasakan menaikinya gitu. Industri padat karya dengan pekerja sampai 10 juta dibantu dengan pembiayaan subsidi 5% ya. Jadi padat karya ada jaminan kecelakaan juga sebesar asuransi ya, sekitar asuransi 50% selama 6 bulan. Asuransi bukannya jaminan kecelakaan. Untuk mobil listrik dan hibrida, pemerintah menawarkan insentif pajak penjualan atas barang mewah. Wow, ya mobil listrik juga dikasih insentif PPN ya, dan pajak penjualan ya. Jadi kalau barang-barang mewah itu ada intensif juga dari pemerintah. Properti melanjutkan insentif PPN dia waduh, nggak ngerti sumpah mohon maaf Pak, ini artikelnya itu terlalu rumit buat dipahami sama masyarakat kecil seperti saya ya, untuk properti. Terus apalagi ini artikelnya saya nggak apa-apa, ini nggak masuk di kepala saya buat isi artikelnya, soalnya gimana ya, terlalu terdata dan banyak sekali gitu ya datanya gitu kan. Jadi saya tuh mengurangi beban kepala saya gitu Pak, ini terlalu banyak dan saya nggak memahami Kak untuk memahami PPN yang ditanggung maksimal untuk harga 2 miliar dengan rincian diskon 100%. Ini yang PPN rumah jual itu kayak barang-barang mewah gitu ya, barang mewah, mobil listrik dan sebagainya. Ini properti
saya belum sampai ke sana Pak ya, kita mending lanjut lagi ke part selanjutnya buat penjelasan selanjutnya ya, di part 3.